human right to stand up, found my broken nation's dream. Open up our eyes so blind that we might find the mercy for the need. Sing, hey now, fill our hearts with your compassion. Hey now, as we hold to our confession. Yeah.
Shalom sahabat-sahabat RSKK, jumpa lagi di SARS, Suara Anak Remaja Siantar yang dipancar luaskan dari Jalan Gereja nomor 45 Pematang Siantar, Radio Suara Kidung Kebenaran. Bersama saya moderator 1 Rahmat Hulu dan moderator 2 saya Maria Haryanja sebagai moderator kedua. Di sini kami akan menemani Anda di 1 jam ke depan. Baiklah sahabat RSKK, kebetulan bulan depan kita akan merayakan Natal, di mana Natal adalah kelahiran juru selamat kita, Sang Penebus, Anak Allah yang tunggal datang ke dunia hanya untuk menebus kita. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di mana itu ya saya yakin ya, itu suatu yang berat karena dia raja di atas segala raja, Tuhan kita. Dia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba hanya untuk menebus kita umat manusia. Dan saya yakin itu adalah kasih karunia terbesar yang pernah ada di dunia ini. Karena bulan depan kita merayakan Natal, maka hari ini kita akan membahas relationship with God, yang artinya hubungan kita dengan Tuhan kita. Oke, sekarang kami sudah kedatangan narasumber dari mana ini, Dek? Dari PPA Anugerah. Boleh diperkenalkan satu persatu? Mulai dari mana duluan ini? Perkenalkan, nama saya Mari Alpanata Sitanggang. Perkenalkan, nama saya Mika Gracia Amerika. Perkenalkan, nama saya Viola Sutija. Perkenalkan, nama saya Cecilia Berjaya. Perkenalkan, nama saya Viola. Oke. Ini adik-adik ini kelas berapa nih, Dek? Kelas 6 sampai kelas 1 SMP. Saya kelas 6 4 tahun kan? Selebihnya kelas 1 SMP. 4 orang kelas 1 SMP, satu lagi kelas 6. Ini anak PPA semua ini kan? Oke, anak-anak PPA. Di PPA berarti diajarkan tentang firman Tuhan juga ya? Selain firman Tuhan apa aja diajarkan di PPA? Boleh dari adik ini? Yang paling apa aja kegiatan yang di PPA yang paling sering kalian lakukan selain kan kalau firman Tuhan itu tentang hubungan kita terhadap Tuhan, selain itu apa aja? Kadang membuat kreasi. Membuat kreasi. Kalau yang kelas 6 SD Mau tentang olahraga bang. Oh, berkreasi sama berolahraga ya. Kalau firman Tuhan, kebetulan kita kan sekarang ini relationship with God, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau di PPA sudah sampai di mana kalian diajarkan tentang firman Tuhan ini? Ayo coba siapa satu orang. Gimana tadi bang? Coba ulang. Bentar ya, mungkin ada. Mungkin gugup mereka ya. Coba. Relax. Kalian kan di PPA ya? Di PPA diajarkan firman Tuhan, betul ya? Nah, sudah sampai mana firman Tuhan yang diajarkan dari PPA? Iya, sudah sampai. Firman Tuhan apa aja yang pernah kalian dengar? Seperti cerita, misalnya ada dari Hawa, udah sampai ke Yakub, ke Ayub, ke mana tuh? Kelahiran Yesus, tak situ, kan ada kan? Kisah-kisah para nabi banyak kan? Nabi Nuh, Nabi apa lagi? Masih banyak. Coba. Kalau di kelas kami tentang Apa? daun dan bunga. Daun dan bunga. Daun dan bunga. Itu gimana? Apanya? Ceritanya? Sepertinya menarik. Materi kami Kak, setiap hari mau berbeda-beda. Oh, ngikutin lesson plan ya, ngikutin itu ya. Nah, menurut adik-adik nih, udah sejauh mana kedekatan kalian terhadap Tuhan? Misalnya gini nih, aku Kak kalau mau ibadah itu kayak gini, aku di pagi hari ibadah sebelum bangun, setelah ini. Kapan aja kalian ada waktu untuk beribadah? Pagi dan malam. Pagi dan malam.
Yang dari pertama, siapa tadi namanya? Maria Kak. Maria. Oh, sama-sama Maria kita ya. Twin. Maria besar, Maria kecil. Nah, Maria, kalau bangun tidur doa gak? Enggak. Kalau mau tidur, kalau misalnya mau tidur, doa gak? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Itu udah sama aja dengan apa ya? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau adik yang sebelahnya? Kalau mau tidur Kak, berdoa sampai baca firman. Kalau bangun tidur, beribadah sama Tuhan. Wih, piston pagi ya. Bagus Bu. Yang baru tinja? Karena males juga bangun ya. Sama dong. Mana sebelah? Kamu sayang? Adik? Sepertinya ada yang menarik mereka gini. Aku pribadi ya. Kadangkala memang kalau mau bangun nama tidur doa. Cuma kalau baca Alkitab sepertinya tidak. Tapi tadi aku dengar mereka baca Alkitab, ibadah bareng keluarga. Itu yang baca Alkitab memang diwajibkan dari BPA atau memang dari hati? Atau memang ada janjian sama mentor kita harus menyelesaikan satu Alkitab ini gitu? Nggak ada. Berarti dari hati dong. Keinginan sendiri, timbul dari diri sendiri. Bagus. Siapa tadi yang baca Alkitab? Udah sejauh mana dibaca Alkitab? Apakah berurutan dari kejadian diselesaikan semua, baru keluar diselesaikan semua, udah sampai mana? Kejadian 21. Adik? Udah ulang 2 kali Kak, sekarang udah ditawar. Keren. Kamu Dek? Kejadian gak apa? Masih baru mulai ya. Baru mulai tapi itu udah hal yang luar biasa. Karena membangun minat dari diri sendiri untuk membaca Alkitab itu susah. Apalagi kamu udah 2 kali yang ngulang. Kakak pribadi aja kadang insecure. Dengar kalian gitu aku insecure. Karena apa? Aku aja baca Alkitab kadang bolong-bolong. Kalau udah pengen aja baca Alkitab. Tapi itu baca Alkitab nggak berurutan dari kejadian apa tidak. Kayak aku mau baca kisah Sinuh deh. Sinuh aku selesaikan semua. Aku pengen baca kitab Adam dan Hawa deh. Selesaikan Adam dan Hawa gitu. Tadi ini 2 kali, udah sampai kejadian 21, kejadian. Itu keren. Apalagi di usia masih kecil, masih kelas 6 SD, atau SMP. Itu bagus. Ada nggak ayat-ayat apa kalian? Ayat favorit? Ini kan udah 2 kali ya? Apa? Ada nggak ayat favorit? Oh ada itu, coba. Siapa namanya tadi? Febriola, coba. Febiola. Itu Hormatilah kalau ayah dan nggak ibumu. salah titah kelima ya. Ya kan? Itu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu Di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada lagi yang punya ayat favorit? Coba. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Itu memang ayat favorit atau memang gara-gara liturgi dia apa itu ya? Atau karena itu kan kalau tulis surat kan biasa tuh yang belakangnya itu kan kadang ayat Alkitab kan ditulis. Atau karena itu karena kakak sebagai kakak mentor ya. Tadi kan ada perkenalan kita kan sebelum acara mulai kan ada perkenalan kan. Karena sekarang juga kakak kalau tulis surat sama anak-anak itu sering keluar gitu. Oke. Itu memang murni karena sering baca gitu. Siapa lagi? Oke, Coba. Yohanes 3:16. Ada lagi? Enggak ada. Ada juga ada. Gimana? Aman? Oke. Kalian itu kan udah belajar firman Tuhan, udah punya ayat favorit. Pernah nggak ada
apa kalian pengalaman pribadi atau bisa dibilang waktu menyembah gitu, waktu berdoa, waktu misalnya tadi kan ada pisan pagi tadi kan, ada bangun pagi kita berdoa ya kan, Iya, ibadah. ibadah lagi sama keluarga ya. Pernah nggak waktu ibadah itu kayak merasakan feel yang dari Tuhan gitu, nangis, tiba-tiba nangis saja? Ada nggak pengalaman Kita pribadi yang kayak sederhanakan gitu? ya. Ada. Kita sederhanakan. Pernah gak? Pernah gak ketika kalian beribadah, ketika kalian berdoa, kalian tiba-tiba tersentuh, nangis gitu? Aku juga pernah. Pernah. Semua pernah ya? Pernah dong semua. Pernah dong semua. Pernah. Apa yang kalian rasakan ketika seperti itu? Apa yang membuat kalian menangis kayak seperti kakak? Seperti kakak ya, Miss. Manggil Miss atau kakak? Kakak aja lah ya. Nah, seperti kakak nih. Ketika di malam hari kadang doa mengkhususkan ya, udah jauh-jauh hari dibilang dikhususkan berdoa supaya lebih plong gitu pikiran gitu. Ngambil satu waktu untuk doa di jam, katakanlah di jam 11, itu kan udah jam tidur semua orang di keluarga kita kan. Kita doa, kita pengen doa biasa saja sebenarnya, tapi karena gak tahu kenapa tiba-tiba menangis. Pernah gak? Yang kalian rasakan apa? Tersentuh, satu tersentuh. Nah, ketika kalian tersentuh, udah pasti kan bakalan cerita sama Tuhan dong. Sering gak cerita sama Tuhan? Atau lebih sering cerita ke teman? Kalau ada kalian masalah gitu, lebih sering cerita ke teman atau ke orang tua atau ke Tuhan? Ke Tuhan Yesus. Kenapa milih Tuhan Yesus? Karena kan gini. Konsepnya gini ya. Kalau kita cerita ke teman kan langsung direspon dong kayak, kok tahu gak sih? Aku kayak gini loh. Oh, kayak gini aja kayak gitu. Kan bisa kan? Langsung direspon teman kan? Atau enggak sama mama bapak, maaf Pak, aku kayak gini di sekolah loh. Lah, kok bisa begitu? Pasti langsung direspon kan. Sementara kalau Tuhan itu harus menunggu lama, ada waktunya. Ya atau enggak? Kenapa lebih memilih cerita ke Tuhan dibanding ke mama, ke bapak, atau ke siapa? Karena lebih puas. Lebih puas plong. Jadi ketika Tuhan aku kayak gini. Jadi nggak ada yang bisa disembunyiin dong. Semua kan kalau sama orang tua kan kadang menyembunyikan kan. Jujur aja. Kadang mau kan menyembunyikan sesuatu dari orang tua kan, sebelah ada masalahmu nih. Harusnya kau ceritakan sama orang tua, tapi kau sembunyikan. Mau? Tapi diceritakan kepada Tuhan. Oke. Gimana? Siapa yang kapan terakhir kali benar-benar membuat waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan? Apa? Gak pernah berdoa. Enggak, tapi pernah lah kan mau bikin tapi tanpa menjadwalkan berarti semua. Atau ada yang udah pernah mencoba, aku pengen hari Minggu di jam 12 malam aku pengen doa. Apa ya? Doa apa ya katakan kalau di Katolik? Novena ya? Gak tahu. Kau nggak tahu? Kebetulan aku bukan Katolik. Cuman itu ya, aku sering mendengar, kakak sering mendengar ya, doa novena. Pernah gak melakukan doa novena? Tidak ya? Ya wajar dong. Kita kan karismatik. Jadi wajar kita nggak tahu. Itu kan ranahnya orang Katolik gitu. Nah. Jadi menurut adek inilah misalnya yang paling cantik ini,
Kan tadi kan ibadah tadi kan. Tiap pagi ibadah sama keluarga tadi ya. Menurut Adek itu penting nggak itu? Penting. Kenapa coba? Karena Tuhan sudah memberkati kita dan memberikan kita berkat. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, itu menurut Adek ya. Jadi prinsipnya selalu mengucap syukur dimanapun keadaannya. Pas, betul? Selalu mengucap syukur walaupun bagaimanapun keadaannya. Walaupun apa ya? Walaupun misalnya itu yang baru pinjam nih kehilangan uang dia 50.000, tetap harus mengucap Syukur. ikhlas nggak mengucap syukurnya? Itu kan perintah Tuhan. Tapi dilakukan nggak? Ketika kau kehilangan sesuatu, kau kehilangan sahabat, oke lah mengucap syukur karena aku kehilangan sahabat yang kayak dekat sama aku lagi gitu, itu masih oke. Tapi ketika siapa sih manusia yang nggak mau uang gitu kan? Kita bikin ke uang ya. Hilang uangmu 50.000. Jangan 50.000. Masih SMP kan? 5.000 udah berharga kan? 5.000. Hilang 5.000. Bisa gak kau pulang? Bisa pulang? Kayak mana? Jalan kaki? Oke, jalan kaki. Kita bikin jauhnya rumah dari sini ke 3 dulu. Jalan kaki ke Hengkang? Nah, apakah masih bisa mengucap syukur? Masih. Yakin? Yakin? Pernah nggak kejadian? Pernah kejadian? Pernah ya? Pernah. Kayak ini Adek pin pernah. Tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Kayak mana kejadiannya coba diceritakan? Siapapun coba. Salah satu aja. Salah satu. Waktu itu yang hari Jumat kita kan ada kayak melaksanakan perlombaan untuk hari guru. Nah di situ kita semua ke lapangan. Tiba-tiba aku letakkan duitku kan 5.000 di dalam tas. Rupanya pas aku balik lagi mau jajan kan mengambil duit, rupanya duitnya udah habis. Enggak, adik kita hilang. Beda sayang, beda adik. Hilang sama habis. Habis artinya kau jajanin. Jadi waktu habis itu kayak mana? Apa yang kau lakukan? Hilang abang, hilang bang. Hilang. Apa? Waktu hilang itu apa yang kau lakukan? Apakah kau bilang bersyukur Tuhan udah hilang, inilah yang terbaik dalam hidupku? Enggak. Berarti nggak dilakukan tadi ya? Bersyukur itu ya? Bersyukur dalam hal apa? Ketika kau kehilangan? Pertama-tama kan pertama-tama udah sedih kan, tapi lama-lama enggak lagi. Itu namanya seperti mood swing ya. Kayaknya sama semua orang cok gitu ya kayaknya. Iya, karena gini loh. Masuk konteksnya itu kau kehilangan uang ya udah nggak kau pikiri. Nggak ada rasa sedih sama sekali. Tetap aku cuma kehilangan gitu. Aku yakin Tuhan bakal ganti berkali-kali lipat. Udah. Itu konteks bersyukur. Menurut kakak ya. Jadi kita kehilangan, sebetulnya kehilangan 5.000 hilang. Oke lah kita sedih, tapi Tuhan bakal ganti kok gitu. Lebih dari situ. Kalau misalnya kayak yang adik katakan, sedih, lalu udah kayak nggak ada apa-apa, itu kayak mood swing aja. Ya. Kau bete, kau nggak pengen ngelakuin apa-apa karena udah hilang uangmu, tapi setelah itu lama-lama akan mudar. Gitu. Ada yang mau kita satu lagi? Siapa tahu Sama berbeda. Siapa tahu berbeda? Coba Adek. Coba yang paling ujung yang kotak-kotak putih hitam. Pas sholat gimana ya coba mau beli jadi pas mau dijualkan ternyata sudah agak kerasa. Baru mau cek kembali berada bilang ini gue pulang lah. Baru bisa ada bangunnya Sisa ongkos. Jadi itu bersyukur. Bersyukur dong. Iya, kalau kakak angkap ya, konteks bersyukur di mana? Syukur nggak hilang ongkos. Betul kan? Betul kak. Coba hilang tadi ongkos itu, kayak mana pulangnya? Cuma satu alternatif, minjem ke teman. Benar tidak? Masih. Kalau dikasih, Betul. betul juga ya. Iya, kalau dikasih. ya. Menurut kepada yang baik.
Ya kalau temanmu yang baik nggak punya duit, mau dibilang. Nah, itu. Jadi konteks bersyukur dapat. Nah, kalau syukur ada uangku yang lain untuk jadi ongkos gitu. Unik-unik ya cita-citanya. Selain kehilangan uang, Kehilangan apa yang paling menjadi? ada kak yang bikin kalian itu kayak, aduh kok bisa gini ya? Tapi kalian menanggapinya lain. Biasanya kalau orang normal kena sesuatu, dia, aduh kok gini Tuhan? Betulnya kalau ada Tuhan kan biasa gitu. Menyalahkan Tuhan. Iya. Pernah nggak kalian dikasih suatu masalah, tapi kalian bersyukur dengan masalah itu? Kalian bilang, terima kasih Tuhan, ini masalah membuat aku makin dewasa atau makin apa gitu. Pernah nggak kalian? Kalau nggak ada nggak masalah yang pasti ada masalah gitu. Atau ada masalah ya, bodo amat lah sama masalah gitu. Ada masalah ya? Pernah kayak mana menanggapi masalah? Coba dari dia. Cara menanggapi masalah. Misalnya ada kayak pernah nggak ngerjain PR? Pernah. Pernah. Cara ini kan kita harus dikumpul nih, besoknya harus dikumpul, tapi kita nggak ngerjain. Kayak mana caranya, adik? Minjem sama teman. Nyontek jadi. Hal cepat ya. Nyontek. Nah, tadi kan kita bicara tentang hubungan kita terhadap Tuhan ya. Seberapa jauh menurut kalian ya, Dek? Sebagai pandangan kalian, seberapa jauh doa mempengaruhi hubungan kita sama Tuhan? Nah, seberapa jauh kayak, iya itu udah jauh kali Kak, sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena dengan adanya Tuhan, aku selalu kayak gini. Karena waktu aku berdoa, karena melalui doa aku memiliki hubungan sama Tuhan, sehingga aku bisa cerita seperti ini, sehingga aku seperti ini, sehingga aku seperti ini. Dan nangkap pertanyaan kakak maksudnya? Sejauh apa doa mempengaruhi hubungan kita terhadap Tuhan? Coba dari ujung. Menurutmu sejauh apa doa mempengaruhi hubunganmu sama Tuhan? Atau ya aku berdoa gitu aja sih Kak, nggak berefek apa-apa sama sekali gitu. Emang di hatiku ada Tuhan, cuman aku nggak ngelakuin ya, cuma ya udah doa aja gitu. Gimana? Seperti memiliki perubahan seperti apa? Contohnya. Atau ya contohnya seperti apa? Dari perubahan saya waktu bandel waktu SD, sekarang saya udah mulai kebandel lagi ke SD. Bandel ya. Perubahan yang luar biasa. Itu perubahannya drastis atau perlahan? Perlahan. Masih bandel? Karakter ya. Berarti berubah di karakter ya, Mas Sifat ya. Oh, dia seorang tomboy bang katanya bang. Tomboy, tiba-tiba dia feminim. Gara-gara doa ya? Iya. Yang lain ada nggak? Yang lain? Nggak ada. Kamu di yang sebelahnya gimana? Aku sih memiliki perubahan yang dari SD ke SMP dan keluarga pribadi. Jadi ini kalau keluarga sementara kita, jadi ya dari yang sedih menjadi senang, dari yang sakit menjadi sembuh. Kalau yang dari SD pemikiran lebih dewasa dan lebih memilih untuk masa depan. Jauh ya ke masa depan ya. Yang adik sebelah? Nggak ada. Lalu waktu udah kampung, kalau kerjain kerjaan rumah nggak mau. Kalau disuruh ngerjain kerjaan rumah nggak mau. Nggak lari. Sekarang Sekarang kalau udah disuruh udah nurut. udah mulai mau. Wih. Berarti udah mulai mau yang artinya belum sepenuhnya dong. Yang artinya masih mau ngelak gitu, masih pernah menolak. Oke, itu wajar-wajar aja, namanya juga perubahan SMP. SMP kan bandel-bandelnya orang.
Sama dong, kakak juga begitu. Lanjut. Lebih parah mungkin ya. Puji Tuhan tidak. Oh, ya. Lanjut. Atau enggak? Dulu saya sering melawan kepada orang tua, sekarang tidak. Konteks Betul. melawannya kayak gimana, Dek? Kalau dinasihati, aku langsung pergi. Sekarang udah mulai berubah. Betul ya. Udah mengenal Tuhan. Sekarang udah mengenal Tuhan. Yang samping kakak yang kembaran sama aku? Dulu waktu SD aku pernah dibully sama teman kan. Pokoknya pernah gak ditemani, pernah dibully kan. Nah di situ setiap hari aku berdoa sama Tuhan supaya Tuhan selalu, pokoknya aku selalu berdoa sama Tuhan. Terus kalau misalnya aku gak punya teman, aku ingat karena aku tahu ada Tuhan yang menjadi temanku. Nah di situ aku terus berdoa, aku berharap aku bisa memiliki teman yang baik. Dan untunglah pada di SMP ini aku sudah mulai memiliki teman yang baik. Sudah memiliki teman yang baik. Baik ya Tuhan itu ya. Ya. Iya. Berarti dari semuanya ini dulu gara-gara apa ya, berdoa tiap bangun tidur berdoa Ada ya. perubahan. Ada perubahan. Betul ya. Yang dulunya kita kayak malas, Memiliki sifat yang buruk memiliki menjadi sesuatu yang lebih buruk. baik lagi. Iya. Oke, sahabat RSKK. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 19.29 dan sebentar kita akan break. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. And now your church shine as the bride that you saw in your heart as you offer your life and never lost. Be welcomed by the seed and those adopted as